أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة في أهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Sayyidil Walid Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, diangkat penyakitnya, dikabulkan hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur, sehat afiat sehingga kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah dan mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu agama, yang mana pada pagi ini kajian kita adalah kajian fikih munakahat.
fikih tentang pernikahan. Terakhir kita membahas masih tentang perkara yang dianjurkan atau diperintahkan bagi anak yang dilahirkan di alam dunia. Di antaranya kemarin adalah dikhitan, disunat. Ya, di madzhab kita sunat itu laki atau perempuan hukumnya wajib. Ya, dan juga kemarin ada yang diajarkan juga zikir-zikir atau surat yang dianjurkan untuk dibaca. Ya, dibaca di atas kepala anak kita supaya anak kita karakternya nanti kalau sudah dewasa jadi anak yang salehah. Ya, orang tua kalau bisa dibacain anak-anaknya nih. Ya, jangan malas. Makanya kenapa kok anak-anak orang soleh jadi orang soleh gitu? Karena mereka tahu doa-doanya. Nggak cuma sekedar bikin doang. Kalau bikin doang mah kayak kambing bisa bikin. Ya, tapi gimana mempunyai anak yang soleh, anak yang solehah yang nanti bisa begitu dewasa manfaat buat orang banyak, akan membanggakan orang tua di dunia sampai di akhirat. Ini kita harapin punya anak. Ya, baik. Kemudian di antara perkara yang dianjurkan ya ketika punya anak dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alla yaktsura farahu bidzakari wa husnuhu bil untha. Seorang tua, ayah maupun ibu, ya, khususnya bapak nih, jangan terlalu banyak merasa bahagia ketika punya anak laki-laki dan merasa sedih ketika punya anak perempuan. Nah, ini kadang biasa terjadi khususnya di daerah Arab. Orang Arab itu, apalagi zaman jahiliyah, itu kalau punya anak laki-laki bangganya luar biasa, senang. Ya, jangan anak, ponakan laki-laki bangga. Makanya Rasulullah SAW ketika lahir, ya, kan ayahnya udah meninggal, ya, Sayyidina Abdullah udah meninggal, ya. Lalu informasi ini disampaikan kepada paman beliau, Abu Lahab, ya, saudara bapaknya, beda ibu. Abu Lahab ini paman Nabi, begitu dia dengar keponakannya lahir, yaitu anaknya Abdullah, itu seneng, ya. Saking bahagianya yang ngasih informasi yaitu Thuwaibah. Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab, bahkan pernah menyusui Rasulullah SAW beberapa hari. Ya, ini Thuwaibah yang ngasih informasi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking bahagianya punya punya ponakan laki-laki. Nah, bayangin tuh. Jadi kalau orang Arab punya anak laki itu bangga, punya ponakan laki bangga. Ya. Dan kalau kita sambungkan cerita ini, Abu Lahab itu setiap hari Senin, walaupun dia masuk neraka karena kafir, karena nggak beriman sama Rasulullah, tiap hari Senin Allah ringankan siksaannya dan Allah keluarkan air dari jari jemarinya sehingga dia bisa minum di neraka itu. Nah, kata para ulama, kalau orang kafir saja bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, diberikan keringanan, disiksa di kuburannya, di nerakanya, bagaimana kita yang beriman pada Allah dan Rasulullah yang bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahagia sampai mengeluarkan sebagian harta. Harusnya kita lebih bahagia lagi. Ya, sebagaimana kita bahagia punya anak lahir, ya, bahkan nambah usia setahun kita bahagia. Kita bikin acara ulang tahun, rela ngeluarin jutaan. Masa buat maulid Nabi kita Muhammad SAW kita nggak bahagia, nggak rela, nggak berani ngeluarin harta. Ayo, ini Nabi kita Muhammad yang mengajarkan kita tentang agama Islam, yang mengajarkan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita harusnya lebih bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada kesempatan dekat kita, majlis kita, masjid kita, musola kita bikin maulid, ada rezeki, nyumbang, hadirin. Nyumbang bukan buat heboh-hebohan, buat menyenangkan atau sebagai bentuk bahagia kita atas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Gitu, ya. Jadi kalau punya laki bahagia banget, senang banget. Tapi kalau punya anak perempuan, orang Arab malu. Zaman dulu ya, malu punya anak perempuan. Karena anggapan mereka anak perempuan itu nggak bisa bantuin apa-apa, ngabisin makanan doang, diajak kerja nggak bisa, diajak berjihad nggak bisa, perang nggak bisa. Ya, aib punya anak perempuan bagi mereka zaman jahiliyah. Nah, sekarang udah nggak zaman jahiliyah, kita jangan membedakan anak dan perempuan. Bahkan yang punya anak perempuan tadi diterangkan di sini ada keistimewaan khusus. Makanya dikatakan jangan terlalu bahagia punya anak laki-laki, dan jangan terlalu sedih punya anak perempuan. Fa innahu la yadri al khairu lahu fi ayyihima. Karena orang tua nggak tahu, ya, kebaikan yang akan dia dapatkan dari mana, apakah dari anak laki atau anak perempuan. Banyak orang tua bangga punya anak laki-laki, ya, karena harapan dia nanti bisa lanjutkan usahanya, bisa bantu dia segala macam. Begitu gede, badung banget, bader, ya, ngelawan orang tua, sampai puyeng kepala kita. Ya. Malam minggu kabur, ya, Senin kita ditelepon pagi. Ini anak bapak bukan Taufan, iya, tangkap polisi pak.
lagi di polsek, ngapain ngetrek, aduh. Ya, bulan depan tangkap lagi, polisi lagi apa lagi? Tawuran, Pak. Ya, aduh, anak punya anak bikin puyeng mulu. Anak laki itu, ya. Jadi belum tentu anak laki itu bikin bangga, bikin bahagia, belum tentu. Ya. Bisa jadi anak perempuan yang bikin kita bangga. Anak bapak ini prestasi cum laude, ya Allah. Yang perempuan, yang laki, bego banget, nggak pernah juara. Anak kita yang perempuan pinter banget. Ya juara ranking 1 mulu, ya, belum tentu laki-laki itu selalu membahagiakan, perempuan bikin susah, enggak, bisa jadi kebalikan. Jadi ketika punya anak laki, anak perempuan, ya syukur, alhamdulillah, didik dengan benar, siapa tahu nih anak nanti bisa bikin kita bangga dunia sampai akhir, mau laki mau perempuan, gitu ya. Bahkan misalnya seorang kiai, seorang ulama emang tidak bisa dibohongin, ya. Saya aja pribadi nih, ya, punya anak laki 1 itu belum ya, masih merasa insecure. Artinya belum merasa aman gitu. Waduh, anak laki cuma 1 nih, perempuan 4, ya. Artinya apa? Seorang tua itu pasti hampir semuanya gitu ya, mayoritas ketika punya profesi yang bagus, yang baik, yang membanggakan, pasti dia pengen ada anaknya melanjutkan. Ya, seorang ulama pengen anaknya jadi ulama juga. Seorang pengusaha nanti bisnisnya udah berkembang, udah maju, pengen anaknya yang terusin. Bisa orang lain terusin, bisa, cuma rasanya beda gitu. Ya, ada ulama besar, ya, majelisnya banyak, begitu meninggal dunia karena nggak punya anak atau nggak punya anak laki, ya, yang lanjutin muridnya bisa. Didikan dia berhasil, murid-murid jadi ulama. Cuma akan lebih bangga kalau anaknya melanjutkan usaha dia, akan melanjutkan profesi dia. Itu nggak bisa dibohongin. Cuma antum tanya masing-masing. Pak Haji Maman sebagai pengusaha kambing, ya kan? Kalau misalnya nggak ada umur, pengen anaknya ntar lanjutin bisnisnya. Daripada anak buahnya, muridnya yang nerusin, walaupun boleh-boleh aja. Ya. Hatta mantu, ya, anak nggak jadi, mantu jadi, ya bangga juga, tapi akan lebih bangga kalau anak yang sendiri yang melanjutkan. Itu nggak bisa dibohongin hadirin. Ya, jadi saya pikir aja, wah baru laki baru 1 nih, kayaknya baru nambah 1 lagi nih, gitu pikir saya. Ya, makanya kemarin waktu yang terakhir itu pikiran nih laki nih kayak ini, mudah-mudahan ya udah niatin dari Mekah, dari Madinah kan, wah di Palestina saya doa, ternyata perempuan juga. Ya, anak lihat, jangan sedih, ya, bisa jadi anak perempuan kita nanti yang membanggakan kita, bisa jadi, ya. Anak lakinya misalnya banyak 3, anak perempuan 3, dia bapaknya ulama, mungkin anak laki nggak ada yang jadi ulama, bisa jadi. Anak perempuan yang jadi ustadzah besar, jamaahnya ribuan, bisa jadi. Itu kita nggak ada yang tahu hadirin. Jadi bersyukur saja ketika Allah anugerahkan kita anak, mau laki mau perempuan, bersyukur. Terima kasih sama Allah. Banyak orang di luar sana nikah nggak punya anak sampai meninggal dunia. Nah, kita alhamdulillah dikasih laki, kasih perempuan, udah bersyukur aja dah. Terima kasih Allah, minta sama Allah bantuan bisa didik anak kita dengan baik. Itu aja. Ya. Fakam min sahib ibnin yatamanna an la yakuna lahu. Berapa banyak orang yang punya anak laki-laki, dia berharap nggak punya anak laki-laki. Ada orang begitu. Dikasih anak laki, dipikirnya bakal banggain dia, malah bikin sumpah, bikin puyeng tiap hari. Kasus mulu anak kita. Allah, punya anak laki badal amat ini. Coba dulu nggak punya anak laki gitu, sampai gitu. Coba dulu nggak punya anak laki. Ya berharap nggak punya anak laki. Au yatamanna an takuna bintan. Ya. Atau juga ya dia berharap mendingan punya anak perempuan juga dah gitu. Ya, daripada anak laki. Anak perempuan umumnya, walaupun nggak semuanya, itu kadang punya perhatian, lebih care sama orang tuanya dibanding anak laki-laki. Itu yang saya dapat omongan dari orang-orang gitu ya. Anak perempuan, emang repot, kecil tuh gedenya enak kayak gitu. Walaupun belum nggak jaminan ya. Kalau orang tua sakit, itu biasanya yang lebih perhatian anak perempuan. Biasanya. Ada juga yang enggak, anak laki lebih perhatian, cuma umumnya begitu. Ya, lebih merhatiin. Ya, walaupun dia misalnya nanti udah nikah ikut orang tuanya misalnya gitu. Cuma untuk masalah perhatian sama orang tua, itu biasanya perempuan lebih teliti dibanding anak laki-laki. Nah, anak laki mah kadang cuek aja gitu. Juga perempuan beda, gitu ya. Beda perempuan, katanya begitu. Wallahu a'lam. Ya. Balis thawab fihinna aktsar, bahkan pahala dalam mendidik anak perempuan itu lebih besar dibanding anak laki-laki. Mana dalilnya? Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Imam Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kata Imam sahabat Anas, qala Rasulullah, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ibnatani,
Barang siapa yang dia memiliki 2 anak perempuan, au ukhtani atau 2 saudara perempuan, fa ahsana ilaihima ma sahibatah, dan dia berlaku baik kepada kedua anak perempuannya atau kepada kedua saudara perempuannya selama bersahabat dengan dia berbuat baik. Anak perempuan dirawat dengan baik, ya saudara perempuan 2 orang dirawat dengan baik, dijaga dengan baik. Kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain, kata Nabi, maka saya dan dia nanti di surga begini, kata Nabi. Begini. Kayak orang ana wa kafil yatim kahatain, saya dan orang yang mengasuh anak yatim begini di surga. Kalau gini jauh nih, ya. Kalau gini metal. Kalau gini jauh. Ini begini hadirin. Ya dempet di surga, kata Nabi. Ini beruntung yang punya anak perempuan 2. Saya kalau baca hadis ini, alhamdulillah, saya 4 anak perempuan saya. Bisa jadi ntar lebih rapat lagi sama Nabi. Ya, mudah-mudahan. Tapi rawat dia dengan baik, jaga dia dengan baik, jadikan anak kita anak salehah. Gitu. Ya makanya punya anak tuh dididik benar-benar. Ya perhatiin pergaulannya, ya adabnya, akhlaknya, ilmu agamanya, perhatiin. Ya, karena Nabi bilang gitu, saya dan orang yang punya anak perempuan 2 atau saudara perempuan 2 begini di surga. Kalau dia berlaku baik kepada kedua anaknya. Alhamdulillah. Pepen 3 pen ya. Pepen 3 ya, masih kalah sama saya 4 ya kan. Ayo pen, balapan pen, siapa ke surga duluan. Ente dulu enggak apa-apa pen ya, anak belakangan. Ya. Ini diriwayatkan Imam Kharaiti fi Makarimil Akhlaq. Ya, ini ada hadis seperti itu. Qala Imam Abu Fathah, telah berkata Imam Abu Fathah radhiyallahu anhu, kanu fil jahiliyah, dulu orang-orang di zaman jahiliyah, idza ruziqa ahaduhum untha, jikalau mereka diberikan rezeki sama Allah anak perempuan, wa adaha, dikubur hidup-hidup. Zaman jahiliyah malu, Pak, istri lahir, alah, bener iya, anaknya apa? Perempuan, aduh perempuan. Itu langsung bawa anaknya kubur hidup-hidup. Zaman dulu tuh, zaman jahiliyah, bodoh, ya, dia nggak tahu padahal punya anak perempuan itu bisa menyenangkan hati, ya, bahkan dia nggak sadar istrinya perempuan. Ya, kalau dia nggak punya istri, ya, nggak punya anak, istrinya perempuan, emaknya perempuan, ya, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Wa idza busyira biha, dan kalau dapat ya berkabar bahwasannya anak perempuan, daqa sadruh, hatinya nyesek dadanya. Wa kadhuma ghaidhu, dan ditahan emosinya. Marah dia, ya. Wastadda wajhu, mukanya bukan merah lagi, hitam mukanya, kata ya, orang-orang dulu. Ini gambaran, bukan berarti orang tadi kulit putih jadi hitam, kagak maksudnya. Artinya saking marahnya gitu, perempuan lagi. Itu mukanya seakan-akan hitam, bukan merah lagi. Wa huwa qauluhu ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Itu kata Allah. Dan ketika diberikan kabar gembira salah seorang dari mereka akan lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, maka berubah wajahnya jadi hitam, wa huwa kadhim, dan dia menahan emosinya. Anak perempuan, aduh bala, celaka nih punya anak perempuan, gitu. Orang Arab dulu begitu. Ya, padahal jangan begitu harusnya, ya. Saya waktu anak yang nomor 5 itu, ya jujur aja, waktu itu berharap laki nih, penutup, pengennya penutup nih. Ya, tapi saya nggak tahu juga, ya. Ketika dapat info istri saya telat, saya infoin ke Umar, di sini nih masjid, habis Asma, Habib, Sofi istri lagi, Habib isi lagi. Oh, mabruk. Saya langsung cut omongannya, jangan sampai laki nih, jangan sampai perempuan nih. Doain biar laki. Saya langsung bilang gitu. Jadi saya nggak usah nanya, ya. Karena dulu waktu anak yang kedua, ketiga, keempat, kembar itu sama sebulan setelah pasti hamil, ya udah pasti hamil, saya kabarin Habib Umar. Habib Umar langsung bilang begini, mabruk Abdul Hafid, kasih nama Rugayyah, gitu. Langsung ngomong gitu Habib Umar. Mabruk, kasih nama Rugayyah. Oh, Rugayyah, Bib. Ya. Kalau perempuan, Bib. Kalau laki, enggak. Perempuan nanti. Oh, saya nggak mau digituin lagi tuh, ya. Nanti perempuan. Waduh, nih kalau diomongin lagi nih, kasih nama lagi. Nah, ini perempuan lagi. Langsung saya bilang, mabruk Abdul Hafid. Habib, doain biar laki, Bib. Habib Umar geleng. Enggak, Fit. Perempuan lagi nih. Yang gitu dong, Bib. Ini kayak terakhir nih, Bib. Enggak, ini perempuan, Bib. Harus perempuan ini, ya. Ntar kalau punya anak laki baru, ya, punya anak lagi. Saya bilang, kayak pabriknya udah mau tutup, Bib. Enggak nih, ini perempuan, nggak bisa, ini perempuan. Ya. Akhirnya saat itu, karena guru bilang ini perempuan nih,
Ya, saya rada-rada gimana gitu. Aduh, pengen laki ya. Maka setiap ngaji di majelis, setiap ngaji saya bacain Fatihah. Minta tolong sama jamaah ya, bacain Fatihah. Biar laki bacain Fatihah. Di majelis mana aja. Pas lagi USG ya. Dok, gimana dok jenis kelaminnya? Ntar Pak Ustadz, belum kelihatan. Sebulan, 2 bulan terus begitu saya tanya kayak dia sembunyiin. Karena istri saya bilang pengen laki-laki dok. Udah deket-deket mulai gede baru dia bilang, Hafid, Pak Ustadz, kalau anak perempuan bagus juga kan? Bagus, nah gitu kan. Ya udah, nih kayak perempuan lagi, perempuan lagi. Ya udah, alhamdulillah dah ya. Lalu rezeki kita nggak ada yang tahu. Ya, rezeki nggak ada yang tahu. Ya, bisa jadi anak perempuan, ya Allah kasih nanti dapat ya kemuliaan kita dari anak perempuan kita. Ya, banyak yang bilang begitu dilihat nih anak beda Ustaz. Nih jenius nih anak nih, pintar katanya. Ayo doain aja dah. Saya nggak tahu. Ya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran anak perempuan itu pasti nggak bagus. Anak laki yang bagus juga belum tentu hadir. Walaupun memang jujur aja yang namanya nasab itu ya nyambung ke ayah dalam segi fikih. Dalam segi syariat nasab itu nyambung ke ayah. Ya. Walaupun dia misalnya kita punya anak perempuan nikah sama seorang laki-laki mantu kita ya, maka nasab anak kita nanti binnya itu nggak ke kita. Cucu itu nanti ke ayahnya. Ya. Misalnya ada orang Betawi anak perempuan. Ya misalnya namanya Sofia Al-Batawiyah, Betawi ya. Dapat mantu nih orang Al-Jawi, orang Jawa, ya kan? Nanti marganya itu bukan Betawi lagi, ya. Al-Jawi ntar. Ya, jadi Sofia nikah sama Mas Joko, dikasih nama anaknya ya, siapa nama orang Jawa? Misalnya Tugiono Al-Jawi gitu. Tugiono bin Joko Al-Jawi. Nggak boleh Al-Betawi dari segi fikih ya. Ya, walaupun ada yang garis ibu seperti orang Padang itu sebagai umumnya orang Padang itu nasabnya itu juga pakai jalur ibu, gitu ya. Kayak saya nih, ibu saya itu Jambi Padang. Jadi kalau dari segi nasab ibu saya ada marga. Saya Sikumbang marga saya. Iya, Abdul Hafid Sikumbang, ya gitu. Tapi karena bapak saya Betawi ya Al-Batawi bin Jahran Al-Batawi, ya, bin Jahran, gitu ya. Ya itu dari segi nasab saja. Ya kan kita pengen anak kita nasabnya terus ke kita nyambung, ada keturunan terus gitu ya. Tapi alhamdulillah sama aja nggak masalah. Ya. Baik. Faidatun nafisah. Faidah yang bagus. Anil Allama dari orang yang sangat alim Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Ya dari Habib Abu Bakar bin Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Ini orangnya sudah meninggal dunia belum lama. Habib Abu Bakar ya. Al-Adni Al-Masyhur. Ma yuqra'u 'inda tahnik. Sesuatu yang dibaca ketika sedang mentahnik. Kalau kita diminta untuk mentahnik anak bayi, ya. Doanya apa bacanya? Allahumma afsih lisanah. Ya Allah, fasihkanlah lisannya. Wa qawwi bunyana, dan kuatkanlah bangunannya, maksudnya bangunannya tubuhnya, kuatkan tubuhnya. Wa tsabbit janana, dan tetapkanlah hatinya, punya hati yang mantap, ya. Waj'alhu min ibadikas shalihin, dan jadikan dia menjadi bagian dari orang-orang yang hamba engkau yang soleh. Itu dibaca 3 kali. Ya, dibaca lalu kita sambil ngunyah tuh kita baca doa, ya. Kalau kita pakai kurma atau madu kita taruh di mulut kita, dibacain doa, habis itu baca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat atau surat ini surat terpendek di Al-Quran, Al-Kautsar. Ini turun surat ini ketika Rasulullah SAW dihina sama orang kafir Quraisy, bahwasanya Nabi Muhammad itu abtar itu nggak punya keturunan, putus keturunannya. Sama seperti istilah sebenarnya abtar itu seperti kambing yang buntutnya nggak ada atau putus, yang nggak punya keturunan. Maka dibalas sama Allah. Nabi dikatain sama orang kafir, Allah yang balas. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ada yang menafsirkan telaga Kautsar di sorga, ada yang menafsirkan nikmat yang banyak. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak atau telaga Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghina kamu bilang dia bilang kamu enggak punya keturunan, dialah yang abtar. Dia yang nggak punya keturunan. Dan ini dibuktikan anak-anak beliau nih, saya lupa namanya, ingat nggak? Orang kafir ini, ya, punya anak semuanya mati.
Anak laki-laki semua meninggal dunia. Ya. Beduk. Ini beduk ini apa? Isyraq. Ya. Taib. Thumma yuqra'u ala ra'si sabi ma ba'da yuhannik. Lalu dibacakan di atas kepala anak bayi setelah ditahnik. Ini habis ditahnik, bacain lagi. Apa bacanya? Surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini diulang 3 kali. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Diulang 3 kali. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini dibacain anak ini. Ya, biar dijaga dari setan. Dan orang yang baca ini, kata para ulama, dijaga anaknya dari perbuatan zina sampai meninggal. Nah, kita ini ngeri ya. Maksiat zina nih sekarang udah mulai melebar, merajalela, menyebar di mana-mana. Anak-anak SMP aja udah ada yang hamil di luar nikah. Anak SMP, Bang. Saya punya teman ustadz ya, pernah diminta untuk menikahkan anaknya SD hamil. Anaknya kelas 5, yang hamilin siapa? Anak cowok SD kelas 6. Bayangin tuh. Udah gila nih zaman nih. Udah akhir zaman, anak kelas 6 berhubungan sama anak kelas 5 SD hamil. Coba bayangin. Ya Allah, tuh lihat apa mereka itu. Ini hadirin hati-hati, tontonan sekarang hati-hati. Ya, kita ngawasin anak tuh nggak bisa 24 jam. Oke, kalau kita khawatir anak kita tuh bakal naudzubillah bermaksiat, kasih dia pendidikan agama, kasih tanamkan di hati mereka takut sama Allah, takut sama Rasulullah. Karena kalau takut sama kita, kalau kita nggak ada dia nggak takut. Tapi kalau dia takut sama Allah, mau di mana aja, kapan aja dia takut sama Allah. Tanamin begitu. Ngeri hadirin pergaulan nih. Tontonan tuh pengaruh banget hadirin. Tontonan zaman sekarang tuh. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan anak-anak kita dari perbuatan zina. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik. Tsumma yuqra'u ala sadri sabi. Jadi kepalanya dibacain ini anzalna ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha diulang 3 kali sama salamun hiya hatta matla'il fajr diulang 3 kali. Kemudian tsumma yuqra'u ala sadri sabi. Lalu kemudian dibacakan di atas dadanya anak kecil, dada bayi. Bacain apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini ulang 3 kali. Wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini diulang 3 kali. Wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Nah, ini dibacakan di dada anak bayi. Ya. Jadi kalau orang minta doain anaknya, itu bukan dipegang-pegang doang, dibacain doa, ada doanya hadirin. Ya. Baik, kemudian faedah tuh. An Anasin, dari sahabat Anas, qala radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu auladakum fil mahdi ala bukaihim. Janganlah kalian pukul anak kalian yang masih dalam gendongan, masih kecil maksudnya, ala bukaihim atas tangisan mereka. Kalau anak nangis jangan dipukul kata Nabi. Anak nangis dimarahin sampai orang tua mukul anaknya biru. Ya, kasihan. Ya. Kenapa kata Nabi? Fa inna buka as-sabi fil mahdi, karena tangisan anak kecil yang masih dalam buayan ibunya, masih digendong, masih kecil ya, masih bayi. Arba'atu ashhur, selama 4 bulan tangisan itu bukan nangis sebenarnya. Itu isinya apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Tuh. Jadi kalau dia nangis, oe, dia bahasa dia oe. Kita dengar oe. Cuma di mata Allah tangisan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Anak lagi baca kalimat la ilaha dipukulin. Dimarah-marahin. Ya. 4 bulan bayi nangis katanya isinya la ilaha illallah kata Rasulullah. Wa arba'ata ashhur, dan 4 bulan berikutnya masih nangis juga, sering nangis. As-salatu ala nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Itu baca salawat tuh. Oe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli, gitu baca salawat. Ya bahasanya nangis aja. Nah, kita enggak ngerti bahasa bayi. Ya. Wa arba'atu ashhur, dan 4 bulan berikutnya berarti sampai setahun nih, ya. 4 bulan, setahun. Apa istinya? Dari bulan ke-9 sampai 12. Al-istighfar liwalidaihima. Permohonan ampun untuk kedua orang tuanya. Dia nangis, dia lagi baca istighfar buat kita. Jadi jangan marah-marahin. Sabar punya anak. Ya.
Kadang kita lagi capek, lagi lemes ya, lagi pusing, anak nangis, bete juga kita, ngamuk mulu, nangis mulu, ya, dasar anak cengeng banget gitu ya. Siapa sih bapaknya? Bapaknya kita itu marah-marahin, ya. Ya marah-marahin anak-anak lagi nangis biarin aja, ya dihibur aja, dihibur. Anak kecil, ya, anak kecil kadang-kadang begitu, ngambekan, cengeng, ya, bandel, bisa diem, nikmatin aja, ya. Dulu Arbi itu anak saya yang pertama itu, bisa diem banget. Di rumah siapa aja kabur-kaburan. Ya kalau teman kita sih masih oke. Rumah guru kita naik bangku, toples jatuhin, aduh tumpahan, kita malu dah. Maaf ya, maaf. Ya, biarin udah. Ya, habis saya datang ke rumah, bareng ke rumahnya. Begitu juga, ya. Biarin Fit. Doain Fit, aku bisa diem banget Fit. Ya, dia bilang begitu. Gak apa-apa, anak kecil wajar. Ya. Anak kecil bandel wajar, ya. Kita kalau anak kecil melihat anak orang bandel, ya wajar, anak kecil namanya nggak ngerti, ya. Ente lebih mending mana? Bandel masih kecil, bandel udah gede, gitu katanya. Oh iya juga ya. Mendingan kecil bandel masih wajar, masih pantas. Tapi kalau bandel udah gede, puyeng ente. Gede, bandel gede, ya. Pas udah gede bandel banget, jangan. Ya, ente juga diam nih, Fit. Anak begini biasanya ntar gedenya pinter, kata Habib begitu. Biarin aja, biarin. Cerdas biasanya anak begini. Justru kalau anaknya diem aja tuh, kita rada bingung. Anak kalau mau apa ini gitu ya. Yang bandel-bandel itu kecil, ntar gedenya pintar, kata Habib begitu. Ya, doain aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita sabaran dalam mengurus anak-anak kita. Kalau lagi nangis, ya sabar aja. Anggap aja itu zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik. Faidatun fi fadli tafrihil atfal. Faedah ya dalam membahagiakan anak-anak. Kita punya anak, kita bahagiakan. Yang faedahnya apa? Keuntungannya apa buat kita? Menyenangkan anak. Qala al-allamah, telah berkata orang yang sangat alim, Abu Abdullah, bapaknya Abdullah, Muhammad bin Abdurrahman al-Wasabi al-Hubaisyi, ya. Fi kitabih, dalam kitabnya Al-Barakah. Ada kitab judulnya Al-Barakah karangan Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al-Wasabi al-Hubaisyi, ya. Apa kata beliau? Rawa, telah meriwayatkan siapa? Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Siapa mereka berdua? Abdullah sama Abbas. Abbas ini pamannya Nabi, punya anak Abdullah. Ini sepupu Nabi nih, ya. Apa yang beliau katakan? Beliau riwayatkan, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, lil jannati babun, surga itu punya pintu, kata Rasulullah. Yuqalu lahu babul farah, disebut dengan pintu kebahagiaan, ya. La yadkhuluhu, tidak akan bisa masuk melalui pintu tersebut illa, kecuali man farrahas sibyan, orang yang menyenangkan anak-anak kecil. Tuh. Punya anak kecil bikin senang anak-anak kita, ya. Senengin anak-anak kita. Walaupun enggak harus dengan hal yang mahal, dengan hal yang ya harus sederhana, ya. Kadang saya kalau pulang begitu, dan ngajar malam-malam, sebelum pulang saya telepon atau saya WA istri saya, "Bun, mau balik nih. Ada titipan nggak?" Itu ntar yang nyaut bukan ibunya doang, anak-anak saya nyaut pasti boleh bangun. Bi sempol, dia minta sempol. Bi bakso tusuk, gitu kan? Ya di Legoso itu biar jajanan Pak. Tempat saya tinggal tuh, biar jajanan dia sampai jam 11, 10 masih ada yang jualan. Martabak martabak keju. Ya atu istrinya saya apa, anak apa, beliin atu tuh. Ya kalau pikir-pikir, aduh habis duit amplop gua nih, jajan mulu. Gitu. Cuma kalau ingat hadis ini, senengin anak. Ya, nanti akan bisa masuk surga melalui babul farah. Tuh. Mumpung masih kecil hadirin. Kalau udah gede minta lain lagi, mahalan lagi. Masih kecil senengin, ya. Sempol berapa sih? 5.000 juga seneng dia udah. Ya. Di cilok 5.000 seneng dibeliin. Ya, semampu kita aja, ya. Begitu kita pulang ke rumah, anak kita buka pintu, Bi, mana sempol, Bi? Mana sempol? Seneng banget itu. Ya, bahagia. Dan dulu ada seorang Arab Badui menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya minta tolong. Apa? Doain saya biar dia dapat ampunan Allah. Dosa saya banyak banget ya Rasulullah, besar banget." Kata Rasulullah, "Emang ente dosa apa?" Ya, sampai bilang gede banget, ya besar banget. Saya malu cerita ya Rasulullah. Udah doain aja dah, biasa diampunin Allah. Enggak, dosanya apa dulu kata Nabi, cerita dulu. Nabi bilang cerita dulu. Ini enggak mau cerita. Enggak mau Rasulullah. Saya malu kalau cerita. Enggak apa-apa cerita. Kan cuma saya doa. Enggak mau. Akhirnya Nabi kesal juga. Ente minta doain, anak tanya enggak jawab. Ya. Bikin dosa enggak malu, anak tanya malu. Udah pulang. Suruh pulang sama Nabi. Ya, suruh pulang. Ya.
Begitu dia pulang sedih, ini orang. Turun Jibril, datang Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, kenapa antum bikin dia berputus asa dari rahmat Allah? Jangan digituin Rasul, kesian, kata Jibril, kesian. Ya anak kesel Jibril, anak tanya dosa apa, anak mau doain, anak tanya nggak mau jawab, kata Rasulullah. Ya, Rasul kan manusia biasa sama kayak kita, ada perasaan keselnya, sedihnya ada sama kayak kita. Ya, kata Jibril, ya Rasulullah, sebenarnya dia punya cara untuk dapat ampunan Allah. Gampang. Apa Jibril caranya? Kata Jibril, dia punya anak kecil di rumah. Masih punya anak kecil ya, bukan anak gede, anak kecil. Ya, kalau dia pergi keluar dari rumahnya mencari nafkah, atau pergi keluar dari rumahnya kemana aja dah, keluar dari rumah, lalu pulang ke rumah, dia bawa sesuatu yang bikin anaknya tersenyum. Dengan senyum anaknya Allah ampuni dosa-dosa yang besar tadi. Luar biasa di hadis. Makanya itu kenapa saya kadang berusaha, kalau anak saya masih kecil nih, saya pulang dari mana-mana minta sesuatu yang saya bisa beli, saya mampu, saya beliin. Ya, beli semampu kita. Ya, kenapa? Ingat hadis itu. Begitu pulang anak kita senyum, Bi, beliin coklat nggak, Bi? Ada nih. Wah, dia senyum, asik. Beli, ada es krim, Bi? Beli nggak es krim? Beli. Wah, seneng, senyum dia. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa hadirin. Ya, manfaatin tuh punya anak kecil. Ya, beda anak gede lain lagi ceritanya. Dan ya kadang mereka bikin kita sumpah, bikin kesel. Ya nikmatin aja deh. Saya sering dinasihatin gitu sama yang udah lebih senior. Ya, anaknya udah gede-gede. Nikmatin aja Ustaz. Nanti nggak bakal keulang lagi tuh. Anak kita ngerengek-ngerengek, Bi, jalan nih, Bi, naik motor, Bi, muter-muter doang, karena kita malas, lagi capek, ya. Tapi kadang mereka sedih tuh, ya naik motor, mau muter doang, paling jajan di warung yang 2.000 tuh, ya, mainan 2.000, udah itu doang, nggak makan mahal, udah seneng banget, senengin anak kita, rengekan dia, manjanya dia, ngambeknya dia, nikmatin aja. Nanti kata orang-orang yang lebih tua, lebih senior, nanti Ustaz kalau udah gede, kita kangen digituin sama anaknya nggak ada begitu dah. Kangen gitu anak ngerengek kita, ya, ngajak kita jalan, udah nggak ada lagi, mereka sibuk sama dunianya sendiri. Mumpung masih kecil, kita nikmatin aja. Nanti itu nggak akan terulang lagi hadirin. Ya, begitu udah tua, apalagi udah pada nikah, udah bermisah, udah kita berdua doang. Ya, apalagi istri meninggal, ya sendiri lagi, sendiri udah sedih, nggak ada siapa-siapa. Makanya nikmatin aja. Allah kasih kita anak macam-macam tingkahnya, tinggal lagi nikmatin aja udah. Nggak usah ngeluh, ya doain aja anak kita. Ya, doain tuh, ya. Jadi bahagiakan anak-anak kita tuh. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Adi Ad-Dailami. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man farraha untha min ahli bi syai'in yufarrihu bihi qalbaha, harramallahu jasadahu 'alan nar." Rawahu Ibnu Adi. Barang siapa yang membahagiakan wanita di keluarganya, istri kita, anak perempuan kita, ini sebut yang perempuan, ini sebut yang laki, yang membahagiakan perempuan di keluarganya, istri kita, anak perempuan kita, ya, bisyai'in, dengan sesuatu, yufarrihu biha qalba, yang membahagiakan hatinya. Ya, anak kita minta itu dong casing yang ada gambarnya, dia punya HP, dia punya casing, berapa itu? 20.000, beliin dah, ya, masih kejar, masih terjangkau, beliin. Senang dia ketika datang tuh, ya, kurir datang tuh, JNT, apa tuh? Casing, seneng, pasang nih, Bi, makasih Bi. Itu kata Rasulullah, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Hadirin, bukan sembarangan itu. Bikin seneng istri, bikin seneng anak perempuan, itu ada yamin, ada hadiah dari Allah, dapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya. Man baka lahu sabiyun. Sekarang orang anak laki gimana? Ya, ini adalah perempuan nih. Ya, yang pertama hadisnya laki dan perempuan. Ya, hadis kedua perempuan. Sekarang anak laki bagaimana? Man bakalahu sabiyun. Barang siapa, ya, barang siapa ada anak kecil, ya, ada anaknya menangis. Ya, orang yang punya anak kecil nangis. Anak dia nangis nih. Fa ardahu, lalu dia bikin anaknya senang. Hatta yuskitahu, sampai diam dari nangisnya. A'tahu Allahu minal jannah, Allah akan berikan kepada surga, hatta yardha, sampai dia ridho. Anak laki-laki nangis, ya, minta apa gitu, balon. Karena kita kalau lagi kondangan sama lagi ngurut tuh kadang ngedek juga tuh, ada aja tukang balon. Iya lah balon, ya, paling seminggu udah, kadang belum seminggu nyampe rumah udah pecah, ya. Itu biasanya ada di tukang kawinan tuh, agak resepsi, tukang balon tahu aja lagi. Ya, ada kawinan tahu aja dia. Ya. Jadi kita baru nyampe mau kondangan, tanah kita udah nunjuk, Bi, balon, aduh, balon lagi, ya. Anak 4 udah 40.000, ya kan,
Ada sekarang 15.000, udah 60.000, ya kan? Waduh, kita beliin satu doang, yang lain ngiri. Itu udah balon ada aja, ya. Gimana tuh? Beliin. Ya, kalau sampai dia, balon, ya. Kalau kita mampu gitu, kalau mampu nih ya. Ya, mampu apa beliin aja. Bikin dia senang, bikin dia diam, nanti kita dikasih surga sama Allah sampai kita senang. Fit, mau surga kayak gimana? Nah, kita Allah ambil tuh. Dulu kita bikin senang anak kita, dibikin senang sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nikmat banget punya anak tuh, ya. Yang belum punya anak, cepetan bikin anak, ya. Udah pada gede, bikin lagi biar ada anak kecil lagi, ya. Biar dapat pahala lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mau mukhlis, bikin lagi mau mukhlis, ya. Terus saingan sama cucu. Enggak apa-apa saingan sama cucu, enggak apa saingan. Ya. Bini masih muda, kita masih muda. Anak punya anak, kita punya anak. Asik tuh, ya. Dan cucu kita udah 10 tahun, anak kita baru 5 tahun. Tetap aja cucu manggilan cing gitu. Ada anak kecil panggil cing juga. Ya, enggak apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zayyana sabiyan yaumal Id." Barang siapa yang menghiasi anak kecil, anaknya maksudnya, di hari raya Id. Nah, kita kalau lebaran tuh kan beli baju lebaran. Emang ada ajaran Ustaz? Ada nih. Jadi bukan asal-asalan tuh. Kita beli baju lebaran, baju baru, sepatu baru. Itu bukan ngawur doang ulama. Enggak, ada dalilnya, ada hadisnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghiasi anak kecil, anaknya di hari Id. Nah, Idul Fitri, Idul Adha. Apa yang kita dapat? Zayyanahullahu yaumal ardil akbar. Maka Allah akan hiasi dia di hari kiamat nanti. Hari ketika berkumpulnya orang makhluk yang banyak. Nanti di hari kiamat kita dikasih perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu anak kita masih kecil, kita dandanin dia. Kita rapiin dia. Tuh, jadi jangan pelit-pelit, ya. Kalau lebaran, ya kan itu juga paling setahun sekali. Kadang kita beli baju baru kan Idul Adha juga kagak, biasanya Idul Fitri doang. Ya usahain kalau ada duit beliin. Itu ya. Ngutang-ngutang dulu apa? Enggak apa-apa, ngutang-ngutang buat anak setahun sekali, masa kagak juga. Anak lain pada pakai baju baru, anak kita gembel kan. Lebaran kagak pede dia. Kasih baju bagus kalau ada rezeki, kalau ada rezekinya, ya. Saya kadang gitu sama istri tuh. Terus saya bilang, "Dek, kalau beli baju baru jangan Ramadan." Ya. Karena nanti pasti minta nganterin. Kalau nganterin aku males. Ya. Masuk pasar, masuk mall, ketemu cewek-cewek. Lagi puasa saya malas, enggak mau udah. Jadi bulan Syaban sebelum Ramadan udah kelar semua. Baju baru, ya. Emang Abang punya duit? Ya belum punya, gesek aja dulu, saya bilang gitu. Ntar insya Allah Ramadan lunas gitu. Dan bener aja tuh, ya. Ngutang tuh, beli baju, di data tuh, Arbi apa aja, baju berapa, celana, sandal, sepatu. Akhirnya berapaan banyak anak kita, 5, hitung aja tuh. Seorang misalnya 2 juta aja deh, seorang 2 juta, 3 juta, kali 5, 15 juta, belum istri kita, kalau mahalan lagi. 20 juta misalnya habis, gesek aja dulu, ya. Ramadan lunas hadirin. Amplop dari imamin, istausia, lunas semua tuh. Masya Allah, luar biasa. Ya, bahagia dia lebaran. Ya, bahagia dia. Duit habis, nggak apa-apa tapi senang. Ya, setahun sekali nyenengin anak, nyenengin istri. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada hikmahnya, ada faedahnya, ada thawabnya, pahalanya. Begitu kita dandanin anak di hari raya Id, nanti Allah dandanin kita di hari kiamat. Jadi cakep lagi kita. Ya, baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamala turfatan minas suq ila waladih, kana kahamli shadaqah hatta yad'a fihim." Barang siapa yang membawa turfah, ini saya lihat di kamus itu enggak jelas artinya, bisa berarti pojokan sesuatu, titik sesuatu. Mungkin yang dimaksud turfah di sini istilah seperti hadiah kali gitu ya. Nanti coba saya pastiin lagi. Barang siapa yang membawa hadiah lah sesuatu minas suq dari pasar, ila waladihi, dibawa ke anaknya. Orang yang pulang dari pasar bawa sesuatu buat anaknya gitu ya. Apa itu turfa? Bentar saya cari apa arti sebenarnya. Kana kahamili shadaqah, maka seperti orang yang bawa sedekah. Misalnya kita dari pasar beliin baju, ya, beliin celana, buat anak kita nih. Maka ketika pulang itu bawa tentengan seperti bawa sedekah. Hatta yad'a fihim, sampai dia letakkan, dia taruh di depan anak-anaknya. Begitu naruh berarti kita naruh sedekah tuh. Masya Allah, ya. Wal yabda bil inas qabla dzukur, dan mulailah kata Rasulullah dari anak perempuan dulu sebelum laki-laki. Kalau duit kita pas-pasan, nggak bisa beliin semuanya, ada anak laki, anak perempuan, mana yang dahulukan kata Rasulullah? Dahulukan anak perempuan. Anak perempuan dulu. Kalau bisa lengkap semuanya, anak laki juga, ya. Jadi kalau pas-pasan. Fa inna Allah Ta'ala raqqa bil inas,
Karena kenapa anak perempuan didahulukan? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lemah lembut terhadap perempuan. Wa man raqa lil inath kana kaman baka min khasyatillahi taala. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang berlaku lemah lembut kepada perempuan, maka seperti orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayang sama anak perempuan kita, seperti kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man farraha unsa, dan barang siapa yang membahagiakan anak perempuan, farrahahullahu yaumal faza'il akbar, Allah akan bahagiakan dia di hari yang penuh dengan ketakutan, di hari kiamat. Nah, jadi kalau kita bikin anak perempuan bahagia, ataupun istri kita, nanti Allah berikan kita bahagia di hari kiamat. Ya, jadi senengin anak kita, nggak apa-apa. Ya, bukan berarti foya-foya, enggak. Ya, seneng dengan hal yang sederhana, senang. Ya, jalan-jalan kalau orang luar negeri, orang kaya, kita bisa gitu ya, bisa maksain diri. Yuk jalan-jalan yuk, mana Bi? Puncak, coba senang puncak kan apa-apa. Di macet, Anyar ya, ganti Anyar apa? Ya, Sentul ya, dekat dikit boleh juga apa? Mentok-mentok, Ragunan ya, nggak apa-apa Ragunan ya, nggak apa-apa, nyenengin dia. Ya, sekali hadirin. Ya, kalau anak itu diajak seneng kecilnya, nanti tuanya diingat sama kita. Dia bakal berusaha bagaimana nyenengin kita sebagaimana kita dulu nyenengin dia. Ya. Kalau orang tua nggak pernah nyenengin anak, dia nggak peduli tuh orang tua ngapain kayak, bodo amat gue juga dulu nggak pernah dia apa-apain tuh orang tua kayak gitu. Cuek aja orang tuanya, jangan. Jadi tunjukkan rasa bahagia kita walaupun sederhana. Ya. Siapa tahu ntar jadi orang yang sukses, kita bisa dibahagiakan lebih dari yang kita kasih. Dulu kita cuma ngajak ke Ragunan, ke Ancol ya. Anak kita begitu dewasa, sukses, kita diumrohin sama dia. Berangkat umroh, ya Mbak Bun, berangkat umroh. Duitnya tenang aja udah, ya udah kita bayarin. Tahun depan jalan-jalan ke Eropa ya, duitnya tenang aja udah, ayah mama bunda jalan aja, kita yang bayarin. Nah, kita nggak tahu, ya. Anak beda-beda rezekinya, ya. Kalau punya anak hidupnya pas-pasan ya udah, nggak usah berharap banyak, doain aja, ya. Tapi kalau anak yang dididik dengan baik, sukses, dia nggak bakal lupa sama orang tuanya. Dia pasti berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Wa an Sa'din, ya dari Sa'ad ibn Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, nadharuka ila ibnatika hasanatun tuktabulaka. Pandangan kamu ke anak perempuan kamu itu merupakan bentuk pahala, bentuk kebaikan. Ditulis pahalanya buat kamu. Punya anak perempuan, liatin, dilihat aja udah pahala. Sama sebagaimana anak melihat orang tua kan ibadah mata tuh. Ngelihat orang alim, ngelihat Quran, ngelihat Baitullah Ka'bah, itu ibadah mata. Jadi mata bisa ibadah. Di antara ibadah mata kita, ngelihat ke anak kita. Itu bentuk kebaikan dan ditulis pahala buat kamu. Fabda bil inas, maka mulailah melihat dengan anak perempuan. Fa innallaha yariqu lahunna, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala berlaku lemah lembut terhadap perempuan. Ya. Jadi rawahu Dailami, ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, an Sayyidatina Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man buliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar, kata Rasulullah. Man buliya, barang siapa yang dikasih ujian, diuji sama Allah, min hadhil banati, dari anak-anak perempuan ini, bi syai'in, dengan sesuatu. Orang tua yang punya anak perempuan, banat itu kan jamak, 3 atau lebih. Anak perempuan 3 atau lebih diuji sama Allah, diuji kesabarannya, ya. Karena punya anak perempuan, yang punya anak perempuan ngerasain dah lebih berat, ya, ngerawat anak perempuan, didik anak perempuan dibanding anak laki. Dari segi penjagaan anak perempuan, anak laki, ya. Kalau udah gede, kita sama anak laki rada tenang. Dia pergi kemana, udah gede, badannya udah tinggi, udah gede. Mana Bi? Blok M Bi sama teman-teman, jalan dah. Kita rada tenang, laki. Ya kalau perempuan, makin gede, makin cakep. Aduh, kita ngeri, mau mana? Mau ke mall sama siapa? Siapa temannya? Oh, jangan sendirian. Kalau perlu, ya bianterin. Ngeri kita anak perempuan. Lagi sama temannya cowok kita nggak kenal, bayar apa enggak? Waduh, ini bisa dibawa kemana-mana gua nih. Ya, makin ngeri tuh perasaan kita tuh. Nah, itu perempuan beda. Terus biaya aja perawatan juga beda. Ya, kalau anak perempuan, waduh, ini saya udah mulai ngerasain nih. Udah ngerti make up, udah ngerti ya fashion. Wah, udah. Bi, moisturizer. Mau lama Bi, ya bedak Bi, ya lip balm, banyak banget, perintilannya banyak banget perempuan, ya sabar.
orang yang diberi ujian punya anak perempuan, lalu dia bisa sabar kata Rasulullah, fa ahsana ilaihinna, dan dia berlaku baik kepada anak-anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan mereka nih nanti akan menjadi penghalang, penutup dari api neraka. Tuh, kalau berbuat baik sama anak perempuan, nanti Allah kasih dengan berkah anak perempuan kita, ada penghalang kita, penutup dari kita dari api neraka. Masya Allah ya. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan Imam Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu untha falam yu'dhiha. Barang siapa yang punya anak perempuan dan dia tidak menyakitinya, satu anak perempuan ini, walam yahinha, dan tidak menghinanya, walam yusir waladahu alaiha, dan tidak mengutamakan anak laki di atas anak perempuan. Jadi sama rata. Jangan punya anak laki lebih diistimewakan karena laki-laki. HP-nya iPhone, anak perempuannya Xiaomi. Jangan kesian. Sama rata, ya. Jangan beda-bedain. Yakni dzukur, lebih mengutamakan anak laki-laki, ya. Tidak lebih mengutamakan anak laki-laki. Adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tuh, anak perempuan dirawat baik-baik. Lalu kata Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum linisa'i wa banati. Sebaik-baik kalian, nih, siapa orang terbaik di antara kita? Adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya dan anak-anak perempuannya. Jaga istri kita, ya. Sayangi istri kita, anak-anak kita sayangin, ya. Orang yang hadirin kadang gini, ya. Kalau disuruh milih, ya, anak apa istri, antum suruh milih mana? Walaupun nggak bisa milih kita sebenarnya, ya. Seandainya meninggal duluan, anak apa istri? Lebih milih mana? Ya. Rata-rata lebih memilih istri. Kenapa begitu? Ya. Karena anak makin gede, makin dewasa, menikah tinggalin kita. Cuma istri kita ini nih yang bakal nemenin kita lagi sehat, lagi sakit, lagi senang, lagi susah, tua, muda, dia nemenin kita. Ya. Walaupun dia bukan darah daging kita, cuma dia teman setia kita, tempat kita curhat. Kita jarang curhat sama anak. Tapi sama istri kita curhat, berkeluh kesah, dia juga cerita sama kita. Kita lagi sakit, siapa yang ngerawat kita? Istri kita, hadirin. Oke, sama istri, sayang-sayangin istri kita. Jangan salah dikit, ganti aja, ntar dulu ganti aja. Mau HP main ganti, ya. Lihat kebaikannya, ya. Nggak ada istri yang sempurna, sebagaimana kita suami nggak ada yang sempurna. Ada kekurangan, ya kita maafin, ya. Ada kesalahan, kita benerin, gitu aja. Ya, istri perhatiin. Ya, Nabi itu adalah suami yang paling baik terhadap istri. Contoh terbaik suami sama istri, Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah tuh, ya. Ini diriwayatkan Imam Baihaqi. Terakhir nih, wa qala Ibnu Abbas, berkata Imam Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallah, kalau Allah menghendaki an yakhluqa jariyatan, kalau Allah menghendaki menciptakan anak perempuan. Misalnya kita kumpul sama istri kita, terus Allah takdirkan anaknya perempuan nih, ya. Ba'atsa ilaiha malakaini asfaraini, maka Allah mengutus kepada janin anak bayi perempuan kita nih yang di perut, dua malaikat yang berwarna kuning, mukallalaini bidurri wal yaqut, dihiasi dengan intan permata. Jadi malaikat dua datang menemui anak bayi kita di perut nih. Fayadhu ahaduhuma yadahu ala ra'siha, lalu, ya, salah satu dari malaikat tadi meletakkan tangannya ala ra'siha, di atas kepala anak kita yang masih bayi. Wal akhar, dan yang satu lagi meletakkan tangannya di kaki anak perempuan kita. Wa yaqulu, dan dia berkata bismillah, ini kata malaikat. Dua-duanya ngomong nih, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Rabbi wa rabbukillah, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Khuliqti min dha'fin, kamu diciptakan dalam kondisi lemah. Al-munfiq 'alaiha mu'anun ila yaumil qiyamah, yang ngasih nafkah atas bayi perempuan ini akan dapat pertolongan dari Allah sampai hari kiamat. Oh, jadi punya anak bayi perempuan itu ada pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu punya anak perempuan itu lebih berat, lebih mahal dibanding punya anak laki. Itu makanya beruntung sebenarnya anak perempuan. Sama di hadis lain dikatakan, ya, ketika anak bayi laki-laki lahir dikatakan, ya bayi, ya bayi, kata Allah, ya sobi, anak bayi, ukhruj, keluarlah kamu, wa kun mu'inan liwalidik, dan jadilah penolong buat ayah kamu. Tuh, kalau bayi laki lahir begitu, keluarlah kamu dari perut ibu kamu ke alam dunia dan jadilah penolong buat ayah kamu. Tapi kalau anak perempuan lahir, kata Rasulullah, beda. Allah bilangnya, keluarlah kamu anak perempuan, bayi perempuan,
wa sa'akunu mu'inan liwalidik, dan saya akan jadi penolong buat ayah kamu. Jadi beda. Kalau anak laki disuruh nolongin bapaknya, tapi kalau anak perempuan kata Allah, saya yang bakal nolongin ayah kamu. Jadi luar biasa anak perempuan. Ya, ini hadis banyak Nabi menceritakan tentang keutamaan anak perempuan. Kenapa? Karena dulu stigmanya, ya pahamnya orang-orang dulu, ya anak perempuan itu nyusahin, nggak bikin manfaat, nggak bikin bangga, dibalas, ya diputer tuh, ya diputer balik paham itu oleh Rasulullah bahwasanya anak perempuan luar biasa, ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita mau laki mau perempuan, Allah jadikan anak-anak yang saleh salihah yang bisa menyenangkan hati kita, menjadi benar qurratul ain. Ya ketika kita lihat hati kita tenang, kita senang, ya punya anak seperti itu. Dan mudah-mudahan di dunia jadi anak yang bermanfaat buat orang banyak, ya membanggakan kita, dan juga di akhirat mudah-mudahan kalau kita kurang-kurang amal kita bisa dapat syafaat dari anak-anak kita, baik dari mulai alam barzah kita dan sampai nanti di akhirat bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Ain. Untuk menjaga anak dari ain. Baik, sebenarnya pembahasan ain waktu pernah ya dari bahasa sini hadir kan? Hadir. Ya, jadi memang diantara penyakit yang bisa menimpa kita atau siapapun, gak cuma kita, hewan kita, kendaraan kita, itu penyakit ain. Subhanallah. Penyakit ain ini secara medis gak kelihatan, tapi kata Rasulullah penyakit ain itu benar-benar ada. Ini Rasul yang bilang. Nah, hadis sahih. Jadi keluar mada itu ya kayak zat dari pandangan seseorang sampai ke sesuatu, mau tubuh kita, mau peliharaan kita, anak kita, kendaraan kita, sehingga akan timbul penyakit, kerusakan di yang terkena ain tersebut. Ya, makanya kita kalau kagum sama sesuatu, jangan cuma ngelihat, karena kita nggak sadar, bisa jadi orang itu kena ain gara-gara kita. Kita sih nggak ada niat jahat atau niat jelek sama dia, enggak. Cuma karena keluar ain tanpa kita sadari, akhirnya efeknya jelek buat dia. Oleh karena itu kalau punya anak yang pinter, yang cakep, lucu, gemesin, ya, tiap orang lihat, ih lucu banget, itu ngeri itu. Makanya jangan terlalu terbiasa masang foto-foto anak kita di medsos, itu nggak bagus tuh. Ya, khawatir ada orang seneng ain, kena ain, kena anak kita tuh. Ya, Nabi ajarkan kemarin, ya baca, masya Allah, tabarakallah, la quwata illa billah. Dibacain tuh gitu. Jadi kalau kita ngeliat sesuatu yang indah, yang kagum, ya, apalagi cewek cakep, masya Allah, tabarakallah, la quwata illa billah. Hah? Tapi jangan depan bini, ya. Baca begitu depan bini, nanti dijewerin apa, masya Allah, insya Allah, ya. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Apa bang? Itu dia cakep banget ya orang, waduh, salah kita tuh. Ya, tapi kan itu sunnah deh, tetap sunnah dijewer sama dia. Jangan depan gua loh, dimarahin. Jadi jaga diri anak kita tuh, ya. Anak saya hampir semua tuh kena ain. Kalau kata Umi Aisyah Ali terus, saya punya orang tua, ya, orang tua angkat anak-anak saya tuh. Jadi kalau sakit mulu, kenapa sih Mi gitu kan, kurus gitu kan, dulunya tembem banget, apalagi yang Aurora nih yang kecil nih, tembem lucu banget itu baru lahir tuh. Sama setiap orang, ih gemes ini gitu, terus kurus sampai kurus banget. Saya bilang, Mi kenapa Mi ya, sakit ini, Mi ain fit ini, banyak orang teman sama anak ente, gitu. Gemes lucu soalnya ada gitu kan. Baca sholawat ya kalau ada orang lagi kagum gitu, baca masya Allah tabarakallah la quwata illa billah, dia ajarin sama seperti yang Nabi ajarkan. Nah, lalu dibikinin Azimah sama Umi Aisyah kalung suruh pakai, padahal bikinin gelang dia pakai ini ya supaya tertolak ain gitu. Maka di rumah-rumah orang-orang Tarim yang gede-gede itu, rumah-rumah yang kayak kita baru pindah lah, mereka rumahnya gede-gede, tinggi-tinggi, dua lantai gede, itu di depan ya, di bagian atas atap rumahnya ada tulisan masya Allah la quwata illa billah, gitu, untuk menjaga rumahnya dari ain. Jadi perlu kita jaga Nova, ya benar-benar, karena ain itu benar-benar ada walaupun nggak kelihatan. Tetap dihiasi, ya, senangin anak kita, kasih baju yang bagus nggak apa-apa, tapi kita jaga dengan doa, ya. Yang bisa nolak ya cuma doa, karena itu penyakit yang nggak terlihat, ya. Jelas ya, bukan berarti saya udah berkena ain, anak saya gembel aja dah, jangan gembel aja anak kita, ya, baju udah sobek-sobek, pakai jangan, ya, kamu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mari. Ya. Hmm. Karena misalkan saya udah nggak punya kesempatan di punya perempuan dan Iya. saya dikasih ini ya Ya. kita yang namanya kan pergaulan ya kan yang dikasih anak perempuan Hah. kita kan pasal posisinya kita tidak punya atau tidak dikasih sebagai anak perempuan. Hmm. Apakah kalau ada anak laki-laki berlaku juga kan? Ya. Ya, Bapak. Yang kedua, sampai sebelum berapa kan? Misalkan kita punya perempuan, ya kan, ada batas umurnya kita berbuat seperti itu karena kita baru dapat ganjaran Ya. sampai umur berapa? Yang ketiga, kalau misalkan kita tadi kasir perempuan, tapi kita punya cucu perempuan, terus kita memperlakukan seperti anak muda ya, seperti dia, apakah dapat ganjaran yang sama juga? Cucu. Ya. Baik. Kita nggak punya Ya. ternyata anak kita punya anak Perempuan. kita untuk melakukannya ya kan, misalkan orang gua nggak punya kesempatan nih, ya kan? Cucu dah sekarang dah. Gitu. Apakah ada Ya, baik. Pertanyaan tadi, yang apakah kalau saya punya anak laki-laki dapat nggak keutamaan seperti nyenangi anak perempuan? Ya kan saya nggak punya, Ustadz. Ya kata Bang Ujang tadi, saya udah nggak punya kesempatan punya anak laki. Sebenarnya bukan nggak punya kesempatan, bisa aja kalau kawin lagi ya kan. Bisa jadi ya. Siapa tahu kita dari istri pos 1 nggak dapat, ada pos 2. Kalau berani, ya kan. Jadi kalau nggak berani, Ustaz saya nggak berani, Ustaz angkat tangan dah. Ya, ini saya galak Ustaz ya. Saya bisa dipotong ntar. Ya gimana? Ya anak laki gimana? Sama tadi ada Rasulullah, ada keutamaan juga punya anak laki-laki. Ya sebagaimana tadi orang yang punya anak laki nangis lalu diberi bahagia, didiamkan sampai dia senang, maka Allah akan bikin senang dia di surga. Dia ada keistimewaan tersendiri. Berlaku juga ya punya anak laki anak perempuan, walaupun hadis tentang anak perempuan lebih banyak dibandingkan anak laki. Yang pertama. Yang kedua, tadi kalau sampai umur berapa anak disebut anak kecil? Dalam istilah bahasa Arab itu sobi atau sobiyah, anak laki-laki, anak kecil, anak baik laki maupun perempuan, itu berlaku sampai usia baligh, sampai dia bulughh. Kalau sudah baligh bukan anak kecil lagi. Ya, itu remaja bahasa kita. Kuhulah nanti ada istilahnya fata atau syubban, itu pemuda. Pemuda itu dari mulai baligh sampai usia 30. Nanti usia 30 istilah kuhul bahasa Arabnya sampai umur 40. Umur 40 ke atas rajul atau syekh. Nah, itu beda-beda julukannya. Jadi yang dikatakan anak kecil itu dari mulai dia lahir sampai dia baligh, gitu ya. Maka sebenarnya dalam istilah dalam fikih, kalau anak laki-laki khususnya sudah baligh, sebenarnya dari segi hukum orang tua udah nggak wajib nafkahin. Dia cari sendiri. Cuma orang kita kan ya kebangetan sayang sama anak gitu, ya. Sampai dewasa kita tetap nafkahin dia. Artinya kewajiban udah enggak. Makanya kalau masih kecil, belum balik kok senengin anak kita. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, anak enggak ada Ustaz, cucu. Apakah sama kita bahagiain cucu dengan anak? Wallahu alam. Kalau redaksi hadisnya orang tua ya. Cuma kandung. Cuma artinya ini saya nggak punya anak Ustaz, cucu saya punya anak perempuan, saya bahagiakan. Apakah saya dapat keberkahan yang sama? Wallahu alam ya. Cuma kalau dari segi redaksi orang tua. Cuma kalau dikatakan wali kan wali itu gak cuma bapak, termasuk kakek, gitu ya. Nah, bisa jadi masuk dalam kategori itu. Apalagi kalau orang tua udah meninggal, bapaknya meninggal, kita yang ngerawati kakeknya, bisa jadi dapat seperti orang tua, karena kita walinya mereka. Wallahu alam ya. Bahkan kadang kakek sama nenek kadang lebih sayang kelihatannya gitu daripada anak sendiri gitu, daripada orang tua sendiri ya. Emaknya beli ini nggak ngasih, mau beli ini nggak ngasih, ngadu ke kakeknya, ngadu ke neneknya, dibeliin tuh dia ya. Kadang begitu tuh ya. Kita kadang anak kita udah gede, ganti sekarang sayangnya ke cucu ya. Mudah-mudahan kalau kita sayang sama cucu kita dapat keberkahan yang sama, sama kita termasuk wali dari anak tersebut. Iya. Iya. Nah, iya, kalau kita adopsi anak, ya merawat anak orang lain, anak yatim misalnya atau anak yang terlantar, apakah sama seperti membahagiakan? Bisa jadi sama, karena kita dianggap orang tua bagi dia. Ya, membahagiakan anak yang masih kecil, karena dia punya orang tua, kita yang merawat dia. Apalagi yatim piatu, ya kita bantu. Apalagi yatim yang bapaknya meninggal dunia plus merawat ibunya, jadi double pahalanya.
ya. Rawat anak, rawat emaknya, ya. Jadi double, ya. Walaupun jadi perang sama istri bini kita. Jangan, ya, Bang Ujang. Ya, jelas ya. Ya, ada lagi? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ah. Hmm. Baik. 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 Gitu ya. Anak perempuan, Ustaz, dia minta boneka. Boleh nggak? Dalam kitab fikih itu dibahas tentang hukum memiliki boneka. Ya, di madzhab kita membelikan anak yang masih kecil nih ya. Boneka itu termasuk hal yang dibolehkan. Boleh. Karena boneka itu ya bagi anak kecil bisa menjadi sesuatu yang menenangkan hatinya. Ya, membuat dia merasa aman. Kalau tidur sendiri di kamar, orang tua pisah sama dia ada teman boneka, itu dalam fikih madzhab kita dibolehkan. Ya. Buat anak-anak kecil, anak gede mah enggak, ya enggak boleh. Kalau anak perempuan yang masih kecil ataupun anak laki enggak apa-apa. Kadang anak beda-beda. Ada yang bikin nyaman itu gulingnya, ada. Gulingnya nggak mau diganti tuh, maunya itu aja udah. Ya sampai gede kadang begitu. Ada boneka. Itu diantara cara membuat anak kita merasa lebih tenang, nyaman. Itu di fikih dibahas para ulama dibolehkan. Lu'bah, namanya lu'bah itu boneka-boneka kecil atau yang gede, tapi bikin dia senang, bikin dia nyaman, nggak apa. Ya, yang nggak boleh misalnya dalam syariat patung nggak boleh. Misalnya anak kita minta patung, ya, pajang di rumah, sedangkan patung dalam syariat haram, nggak boleh naruh patung di rumah. Ya, maka jangan kita ikutin. Bentuk sayang kita itu kita bisa curahkan, kita bisa lihatkan kalau nggak bertentangan sama syariat. Tapi kalau anak kita ya minta sesuatu ya tapi diharamkan oleh syariat, beli itu topi Santa Claus yang mau pakai itu ya ke orang-orang Kristen, jangan beliin juga. Ya. Atau makan sebagian mengatakan kalau malam tahun baru kan kadang dibeliin trompet. Ya, dibeliin trompet. Itu sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Itu tradisi orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi khususnya meniup trompet ketika tahun baru mereka. Itu kita terapkan sama anak-anak kita. Sampai gede kebiasaan tuh. Sampai gede trompet tahun baru keliling-keliling. Ya. Saya termasuk yang berusaha nggak beli itu. Ya, anak saya juga suka komplain tuh. Beli dong, jangan enak gitu. Kalau momennya nggak pas. Pertama kan alat musik di madzhab kita ketat, nggak boleh. Trompet bagian dari alat musik. Ya, apalagi momennya momen tahun baru orang Nasrani lagi. Ya, pas momen begitu jangan kita ikutin. Walaupun anak kita tersedih, nggak apa-apa, ajak kasih pendidikan, kasih masukan. Nah, ini nggak boleh, ini tradisi orang Kristen atau Yahudi, jangan kita ikutin, nggak boleh, kita kasih tahu. Ya, kembang api, ya, petasan-petasan. Kadang anak saya pengen tuh, ya, saya kadang jangan enak, ya, jangan. Ini bukan tahun baru kita, saya bilang gitu. Lagi buang-buang duit ngapain? Mending jajan aja dah, jajan. Gitu, kita alihkan gitu. Ya, buat beli kembang api, ya, petasan, duit habis. Bakar nggak dapat apa-apa, jajan aja beli, ya makan apa gitu, supaya diarahkan dari kecil jangan terbiasa mengikuti tradisi orang-orang non muslim, ya ikut-ikut Halloween, ya kan ada begitu tuh, ikut Halloween, ikut Valentine, anak-anak kita sekarang tuh, karena dipikir tradisi biasa padahal itu tradisi non muslim, jangan dibiasakan. Jadi kalau sekedar boneka, ulama kita membahas hukumnya boleh, ya, tapi kalau hal-hal yang lain yang dilarang oleh syariat maka jangan kita ikutin, jelas? Ya.
Ya. Sampai nikah kali gitu ya. Ya, inilah pentingnya pendidikan. Ya, kita masih kecil membolehkan dia di dalam hal yang dibolehkan oleh syariat. Tapi begitu dewasa mungkin dilarang oleh sebagian ulama, ya, maka kita ajarkan itu. Ya, pentingnya pendidikan seperti itu. Kadang orang kan ngerjain sesuatu karena nggak tahu, ya, belum tahu ilmunya. Tapi setelah tahu ilmunya, apalagi makin dewasa, makin remaja dewasa kan otaknya berkembang, berpikir, oh ini sebenarnya udah gede nggak boleh. Sekarang kamu udah gede, jangan pakai ini. Diajarin. Itu tarbiyah pentingnya itu. Ya. Tapi kalau masih kecil, kata para ulama, dianggap wajar, hal yang wajar, karena mereka memang seperti itu, daya tangkap mereka seperti itu. Mereka bisa mencari kenyamanan itu bukan dari bukan dari orang tuanya. Kadang orang tuanya sering kerja, sering ninggalin dia. Tapi kalau ada boneka, dia masih aman di rumah. Ya, itu bagaimana cara kita sebenarnya mendidik anak biar memberikan pengertian bedanya belum balik atau sebelum balik sama setelah balik. Kalau misalnya waktu masih kecil dia masih buka rambut perempuan nih, masih kecil lah, kalau masih kecil wajar nggak apa-apa. Ketemu orang lain rambutnya kebuka nggak apa-apa, masih kecil. Cuma diajarin pelan-pelan tuh. Nah nanti kalau sudah head udah gede wajib tutup ya, diajarin. Oh gerah nggak apa-apa. Ya ajarin pelan-pelan. Kadang atau belum balik kok, ya belum head, kita biasain kalau keluar rumah pakai jilbab. Walaupun masih belum balik, ya belum balik kok, ya itu nggak apa-apa, diajarkan pelan-pelan. Oh, ntar di tengah jalan, gerah buka ya nggak apa-apa, kita nggak usah strength banget, masih kecil. Buka ya nggak apa-apa dah, ya. Tapi ntar udah balik kok, udah nggak ada ini lagi, ya, udah nggak ada keringanan lagi. Sekarang udah head, wajib tutup aurat. Ya kalau kamu buka rambut kamu, ntar diadab sama Allah SWT. Gitu. Yang diadab, yang dibakar nggak cuma kamu. Saya bilangin sama anak, yang dibakar nggak cuma kamu, nak. Abi tadi dibakar sama bunda. Gitu. Ya ini nurut pelan-pelan. Itu tarbiyah saja sebenarnya. Bagaimana kita menyampaikan ilmu agama kepada anak kita dengan bertahap. Ya kadang nggak bisa orang diajar sesuatu itu langsung strength gitu. Ya, ada yang bisa, tapi ada yang enggak. Bertahap. Makanya pendidikan agama itu bukan pas sudah dewasa, dari kecil dia ajar. Saya katakan anak-anak tarim itu belajar safina dari TK. Kita safina baru gede baru ngaji safina. Mereka udah hafal safina SD. Jadi dari kecil udah tahu agama. Supaya gedenya punya pondasi, punya rem. Ya, ini boleh, ini enggak, tahu hukumnya. Ya, jelas balik. Baik. Cukup ya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon pada Allah SWT mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita anak-anak laki maupun perempuan yang salihin, salihat, ya, muti'in, muti'at, barin, barrah pada kita, dan mudah-mudahan membanggakan kita dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.